Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu yang luang sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu virtual ya, di tempat masing-masing melalui layar masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan virtual ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini menjadi sebuah silaturahmi di antara kita, walaupun kita belum pernah bertemu secara fisik seperti itu. Perkenalkan, saya Sepki Mardian. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kampusnya berada di Depok, Jawa Barat ya. Seperti itu. Baik, pertama saya ingin sampaikan terima kasih pada teman-teman pengelola Inspirasi Malam, komunitas Inspirasi Malam yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi, sharing pada teman-teman semua. Saya kira materi tentang ekonomi Islam ini sangat banyak dan bisa teman-teman dapatkan di mana saja. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, webinar demi webinar itu banyak ya, dengan berbagai macam tema ya, termasuk juga tentang ekonomi Islam. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan juga bisa memberikan sedikit insight yang berbeda kepada teman-teman semua. Baik, tema yang diamanahkan oleh panitia adalah terkait dengan landasan filosofis sistem ekonomi Islam gitu. Jadi nanti kita mungkin tidak banyak berbicara tentang ayat Al-Quran dan segala macamnya, tapi lebih banyak kepada nilai-nilai apa yang mendasari sehingga sistem ekonomi Islam ini bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya menjadi seorang muslim. Saya tidak tahu apakah yang hadir di dalam room ini sebanyak 22 orang ini apakah muslim semua, tapi ala kulli hal kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal-hal yang baik bisa kita ambil dan bisa kita jadikan sebagai nilai dalam kehidupan kita. Baik, saya ingin mengawali presentasi saya dengan bahwa Islam itu adalah sebuah sistem yang komprehensif gitu. Di dalam Islam rasanya tidak ada satupun dalam kehidupan kita, sedetik pun dalam kehidupan kita yang tidak diatur oleh Islam gitu ya. Kalau saya mendengar beberapa orang yang kemudian convert dari agama lain ke Islam, di antara hal yang paling mendasar bagi mereka adalah bahwa Islam itu memiliki sistem yang komprehensif gitu. Maka sangat masuk akal dan sangat logis bahwa ekonomi sebagai salah satu aktivitas kita dalam kehidupan itu juga pasti ada tuntunannya dan panduannya dalam Islam seperti itu. Bahwa dalam kehidupan kita itu ada ekonomi, ada politik, ada hukum, ada sosial, dan hal-hal yang terkait dengan interaksi kita sesama manusia atau sesama makhluk Allah, itu semua pasti ada tuntunannya dalam Islam. Maka hal tersebut ya menjadi suatu hal yang harus kita pegang sebagai filosofis awal, sebagai prinsip awal yang kita pegang, bahwa Islam pasti memiliki sebuah sistem yang akan mengatur bagaimana kita berekonomi, ya, bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan kita. Ekonomi tentunya adalah aktivitas bagaimana kita menjalani kehidupan sehingga kita layak menjadi sebagai manusia yang sempurna seperti itu. Nah, melangkah selanjutnya bahwa kalau seandainya dalam Islam itu secara umum bisa tiga hal gitu ya, bahwa dalam Islam itu akidah gitu ya, kemudian ada syariah, kemudian ada akhlak, dan saya kira teman-teman juga membaca atau mendapatkan dari narasumber lain bahwa Islam itu seperti ini. Nah, salah satu turunan dari syariah itu adalah syariah itu ada yang bentuknya hubungan kita dengan Allah, dengan pencipta, itu kita namakan dengan ibadah. Kemudian ada hubungan di antara sesama manusia. Nah, itu namanya adalah muamalah gitu ya. Makanya ketika kita beribadah, sholat, ya, puasa dan segala macamnya, itu nanti ada tuntunannya dalam Islam. Nah, hal yang sama rasanya juga kemudian yang sifatnya prinsip itu juga nanti akan diatur dalam Islam, ya, seperti itu. Nah, hal lain yang juga merupakan bagian dari Islam yang akan melengkapi adalah ya, yaitu adanya akhlak gitu ya. Jadi tidak cukup kemudian orang yang akidahnya baik, ibadahnya
baik tetapi akhlaknya tidak baik, mulutnya kasar gitu ya, suka mencela orang di medsos, kemudian suka menggunjing dan segala macamnya. Ini bukanlah bagian dari nilai-nilai Islam. Islam itu kemudian harus mencerminkan akidah yang baik, yang lurus, syariah yang baik, ibadah yang baik, muamalah yang baik, dan juga punya akhlak yang santun, seperti itu. Maka dengan nilai-nilai Islam yang itu seperti kejujuran dan segala macamnya, keadilan, tentu kemudian akan diturunkan menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Misalnya keadilan. Salah satu prinsip yang kemudian diturunkan dalam nilai keadilan secara umum adalah bahwa nanti ya harta itu kemudian harus didistribusikan secara merata atau secara adil, gitu ya. Apa instrumennya agar kemudian ekonomi itu bisa terdistribusi dengan adil adalah dengan adanya zakat. Dia salah satunya, gitu ya. Zakat kemudian memastikan orang-orang yang tidak berpunya atau yang kita namakan dengan mustahik itu tetap bisa mengakses kehidupan dengan memperoleh bagian zakat yang diambil dari orang yang kaya atau muzaki, seperti itu. Maka itu kemudian akan menjadi sistem ekonomi Islam, ya, seperti itu. Jadi turunan-turunan dari instrumen itulah yang kemudian akan membangun sistem ekonomi Islam itu, ya, seperti itu. Nah, secara umum mungkin dalam dalam materi-materi sebelumnya yang hari pertama, hari kedua juga sudah dijelaskan bahwa di dunia ini setidaknya ada 3 ekonomi besar, gitu ya. Ada sistem ekonomi yang besar, yang mainstream, gitu ya. Ada yang kita kenal dengan sosialis, gitu ya. Kemudian itu kita anggap sebagai ekstrem kiri. Kemudian ada yang kita kenal dengan kapitalis, ya, yang kita anggap ekstrem kanan. Nah, Islam kemudian berada di tengah-tengah untuk kemudian memastikan hal-hal yang ada dalam kapitalis dan hal-hal yang kemudian ada dalam sosialis kemudian itu dicoba dikolaborasi dengan apik oleh Islam, seperti itu. Sosialis misalnya, salah satu yang kemudian menjadi paradigma mereka berekonomi adalah yaitu ajarannya Marxis, gitu ya. Sedang dalam kapitalis itu paradigma yang dipakai adalah ekonomi pasar, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama ya dalam ekonomi, seperti itu. Sedangkan Islam tidak sebebas apa yang dikatakan oleh kapitalis. Dalam hal-hal tertentu misalnya orang memang boleh kemudian membelanjakan hartanya ke manapun yang dia miliki, tetapi kemudian membelanjakan harta itu juga kemudian ada panduannya. Dan di dalam harta yang dia boleh juga ada hak orang lain yang juga harus ditunaikan, ya, seperti itu. Nah, dari sosialis kemudian ada satu basis fondasi mikro yang mereka miliki adalah bahwa di sosialis diketahui tidak ada hak kepemilikan pribadi, gitu ya. Semuanya dimiliki oleh negara. Faktor-faktor produksi itu semuanya dikuasai oleh negara. Orang itu hanya seperti robot, ya, tidak punya kepemilikan. Sebaliknya itu berbeda di kapitalis bahwa setiap orang itu punya kepemilikan. Ya, negara tidak boleh kemudian mengeksploitasi punya orang lain. Ya, seperti itu. Tetapi di dalam Islam mencoba untuk menengahi itu. Dalam beberapa kasus ya negara bisa bertindak, tetapi dalam kasus yang lain ya seorang muslim itu juga bebas dalam melakukan aktivitas. Bahkan kemudian katakan dalam kapitalis manusia itu dianggap sebagai economic man, tetapi dalam Islam ekonomi itu hanya sebagai salah satu aktivitas saja. Dia kemudian harus menjadi seorang muslim dan di dalam salah satu aktivitasnya adalah ekonomi. Nah, kemudian beranjak kepada filosofi, fondasi filosofinya dalam sosialis kemudian ya ada yang namanya dialectical materialism, ya, di mana kemudian material itu kemudian tidak diakui atau kepemilikan kemudian tidak diakui. Sedangkan dalam kapitalis justru ada nilai-nilai utilitarian, kemudian individualisme, kemudian kebebasan dan segala macamnya. Tetapi di dalam kemudian hak individu diakui karena individu atau muslim atau manusia itu dianggap sebagai khalifah di muka bumi, tetapi hak individu itu kemudian harus di-guidance oleh sebuah prinsip yang dalam rangka mencapai tujuan falah atau kemakmuran, ya. Dan hal yang lain adalah bahwa apa yang kemudian dilakukan manusia di dunia ini juga kemudian akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak, ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian, dengan melihat 3 sistem ekonomi ini, kita bisa mengatakan bahwa dalam Islam itu yang diakui istilahnya adalah Homo Islamicus, yaitu manusia Islami, gitu. Sedangkan dalam sistem ekonomi yang lain, ya, manusia itu dianggap sebagai
economicus, yaitu manusia ekonomi, ya seperti itu. Apa yang kemudian membedakan manusia dalam sistem Islam adalah itu adanya yang namanya behavioral norm dan moral foundation, di mana kemudian kebebasan yang dimiliki oleh manusia dalam berekonomi itu harus diatur dengan yang namanya norma-norma dan nilai-nilai moral, dan itu semua tentunya diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagai dasar dari sistem ekonomi Islam. Nah, dengan demikian kita bisa kemudian dapat mengambil sebuah perbedaan yang cukup signifikan dalam substansi ekonominya adalah kalau dalam ekonomi konvensional substansi ekonomi itu adalah individu, ya. Kemudian sedang dalam ekonomi Islam yang dilihat itu adalah perilakunya, bukan dilihat kepada orangnya, tetapi kepada perilakunya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada kemudian keharusan untuk menjadi nasabah itu harus orang Muslim saja, itu tidak ada. Ya, siapapun boleh menjadi nasabah bank syariah. Nah, yang diatur adalah perilakunya, bukan individunya. Ya, seperti itu. Ya, jadi perilakunya. Kalau seandainya orang non-Muslim siap kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada di bank syariah, misalnya berbagi hasil, ya, dalam akad mudharabah dan segala macamnya, maka hal itu kemudian diakui dalam ekonomi Islam. Ya, seperti itu. Kemudian dalam konteks melihat keinginan dan kebutuhan, ya, seperti itu. Sebetulnya dalam ekonomi konvensional itu seolah-olah kemudian kebutuhan itu disamakan dengan, ini mungkin agak salah ininya, disamakan dengan keinginan, seperti itu. Padahal di dalam Islam itu kemudian kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Kalau kebutuhan, ya, itu kemudian apa yang cukup untuk kehidupan kita. Sedangkan keinginan itu sudah ada unsur nafsu di situ. Mungkin ada banyak hadis yang kemudian mengatakan, ya, kalaulah seandainya manusia itu diberikan satu gunung Uhud emas, maka pasti dia akan minta gunung Uhud yang kedua dan seterusnya, seperti itu. Nah, hal yang kemudian menjadi yang penting juga dalam Islam adalah bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia atau sebagai seorang Muslim itu tujuannya adalah dalam rangka mencapai falah. Falah itu adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau ada orang punya harta, memenuhi kehidupannya, kalau orang misalnya membeli rumah, maka rumahnya juga adalah dalam rangka kemudian menaungi keluarganya dalam kehidupan dunia. Selain itu adalah memastikan bahwa rumah yang dibeli, ya, dan dimiliki itu juga kemudian mengantarkan keluarganya, ya, sejahtera atau bahagia di akhirat nanti, ya, seperti itu. Maka hal yang kemudian, ya, panduan dalam berekonomi dalam Islam itu adalah bahwa tujuan utama dari berekonomi dalam Islam itu adalah mencapai yang namanya falah. Ya, falah itu adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Maka untuk mencapai tujuan yang mulia ini, maka harus ada yang namanya bagaimana seorang Muslim menyikapi terhadap harta. Ya, harta dalam Islam itu hanyalah amanah, ya, bukanlah kepemilikan absolut seperti itu. Betul bahwa manusia bisa kemudian memperoleh harta, mengusahakannya, kemudian dia harus memahami dan menyadari bahwa harta yang dia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian pembelanjaannya juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti apa yang dilakukan oleh Qarun atau orang-orang yang konvensional seperti itu. Maka penyikapan terhadap harta sebagai amanah tersebut itu akan memicu dan memagari bagaimana aktivitas manusia mencari harta, mengelola dan membelanjakannya. Nah, maka dengan demikian hal yang kemudian juga harus dipastikan dalam mencari, mengelola dan membelanjakan harta itulah harus ada yang namanya distribusi. Ya, orang kaya boleh kaya, tetapi kemudian sebagian dari hartanya kemudian nanti harus didistribusikan kepada orang-orang atau saudaranya yang tidak memiliki. Nah, bentuk dari distribusi kekayaan itu nanti atau tukar menukar harta itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang bentuknya investasi, ada yang bentuknya jual beli, ada yang bentuknya sosial, ada yang bentuknya sifatnya paksaan atau regulasi seperti zakat, waris dan segala macamnya. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian seorang Muslim itu bermuamalah, satu prinsip yang kemudian harus dipakai adalah bahwa dalam ibadah, prinsip yang dipakai adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim, gitu ya. Asal dari ibadah itu adalah haram, hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Ya, jadi kalau dalam beribadah kita tidak boleh kreatif, kita tidak boleh inovatif. Ya, dalam ibadah kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, tidak boleh kemudian inovasi. Sebaliknya dalam muamalah adalah justru inovasi
didorong gitu. Al aslu fil muamalah al ibahah. Asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya apapun kemudian bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang di dunia ini, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pada dasarnya boleh. Selama nanti kita lihat apakah ada nggak hal-hal yang kemudian terlarang dalam Islam. Tidak seperti itu. Maka dalam Islam nanti tentu saja ada yang namanya perbankan syariah, ada yang namanya ya transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, ataupun hal-hal yang terbaru, misalnya bagaimana kemudian menggunakan e-money dan segala macamnya. Nah, itu juga semuanya pada umumnya prinsipnya adalah boleh, sampai kemudian apakah ada hal-hal yang bertentangan atau tidak. Nah, kalau seandainya ada hal yang bertentangan, tentu saja kemudian itu nanti akan dicoba untuk dihilangkan dan dicarikan penggantinya, ya, seperti itu. Nah, di dalam Islam kemudian muamalah itu secara umum bisa kita bagi dua, ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya komersil, gitu ya, atau tijarah bahasanya. Yang komersil itu bisa kita bagi dua, ada yang sifatnya natural certainty contract, ya, yaitu di mana sudah ada kepastian, kontraknya sudah pasti. Contohnya adalah jual beli, gitu ya. Kalau kita menjual, ya, berjual beli, maka itu kemudian harus jelas berapa harga belinya dan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Nah, ini semua akan terkait dengan teori pertukaran, yaitu misalnya ada murabahah, ada salam dan segala macamnya. Misalnya kita menyewa, melakukan sewa, maka di situ juga sudah diketahui berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh si orang yang menyewakan. Sedangkan yang kedua itulah natural uncertainty contract, yaitu kontrak yang secara natural tidak pasti. Itu di situ adalah yang namanya teori perserikatan atau pertukaran, di mana di dalam perserikatan atau kongsi ini, ya, kedua belah pihak belum mengetahui berapa keuntungan yang mereka peroleh. Ya, itu semua nanti akan tergantung dari bagaimana progres dari usaha yang mereka lakukan, seperti itu. Hal terakhir yang kemudian harus menjadi panduan kita dalam bermuamalah adalah bahwa dari kedua jenis transaksi tadi atau akad tadi, akad yang tadinya komersil itu boleh kita ubah menjadi tabaruk. Contoh seperti ini. Kalau kita misalnya melakukan jual beli barang secara kredit, begitu ya, seperti itu dengan murabahah misalnya, itu kan transaksinya komersil, di mana di situ kita boleh mengambil keuntungan. Kalau seandainya rekan kerja kita itu kemudian mereka tidak mampu membayar utangnya, maka dalam Islam kemudian itu boleh dihibahkan, ya, maka boleh menjadi akad sosial. Sebaliknya, akadnya yang tadi sosial itu tidak boleh kemudian dikomersilkan, ya, seperti itu. Nah, itu tuntunan yang diberikan, ya, di dalam Islam, bahwa akan menjadi sebuah prinsip besar bagi kita nanti untuk melihat apa kemudian akad-akad yang akan kita lakukan itu apakah tergolong sebagai akadnya sosial atau akad tijarah. Kalau seandainya akad dasarnya adalah akad sosial, berarti kemudian kita tidak boleh kemudian merubahnya menjadi tijarah, ya, seperti itu. Tentang transaksi jual beli dalam sistem ekonomi Islam itu kayak mana, bagaimana sih Pak kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, Pak? Oke, iya ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam Islam itu kan ada dua kelompok besar transaksi, ya. Ada yang namanya transaksi sosial, gitu ya. Ada yang namanya transaksi komersil, ya, seperti itu. Transaksi sosial itu apa contohnya? Ya, transaksi sosial itu contohnya misalnya kita zakat, gitu ya. Kemudian membayar infak, kemudian memberi hadiah, gitu ya. Di mana di dalam transaksi ini kemudian tidak boleh ada, ya, yang namanya keuntungan yang diperoleh. Atau contoh yang lain dalam transaksi sosial itu adalah hutang piutang. Ya, itulah kenapa di dalam Islam itu utang piutang itu tidak boleh ada bunga. Kenapa? Karena di dalam Islam itu utang itu dianggap sebagai transaksi sosial. Kenapa dikatakan sosial? Karena kita membantu saudara kita yang kesulitan. Ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian karena akadnya sosial, kita tidak boleh kemudian mengambil keuntungan. Nah, kalau seandainya kita berdalam melakukan kerjasama bisnis, ya, dan ingin mendapat keuntungan, berarti akad yang kita gunakan tidak boleh akad utang piutang. Kita harus mencari akad yang bentuknya komersil. Pilihannya banyak. Bisa misalnya pilihannya adalah
akad kerjasama, misalnya mudorobah, ya, di mana salah seorang memiliki modal, kemudian orang lain kemudian yang akan menjalankan bisnisnya. Maka transaksi ini, transaksi mudorobah ini bukanlah transaksi sosial, tetapi adalah transaksi komersil, Mbak. Berarti di dalam itu, di dalam transaksi mudorobah orang boleh mengambil keuntungan. Tentunya bentuknya adalah bagi hasil. Atau misalnya akad yang dipakai adalah akad jual beli. Kalau misalnya Anda ingin memperoleh keuntungan, maka Anda bisa melakukan akad jual beli. Misalnya, ya ada saudara Anda membutuhkan barang, kemudian Anda berusaha untuk mencarikan barang itu, ya, kemudian menjualnya dengan margin tertentu, seperti itu. Nah, itu diperbolehkan. Ya, jadi seperti itulah kemudian panduan dalam Islam dalam kita melakukan transaksi. Bahwa kalau Anda kemudian dalam bertransaksi ingin memperoleh keuntungan, ya, maka Anda harus mencari akad yang komersil yang sesuai dengan itu, ya, seperti itu. Nah, tapi harus diingat adalah ketika akad komersil yang kita pilih, di situ pasti ada dua sisi mata uang, ya. Ketika di situ ada potensi keuntungan, maka pada saat yang sama di situ juga ada potensi kerugian, ya. Contoh seperti ini. Kenapa si bapak tukang bakso boleh menjual baksonya dan mendapat keuntungan? Kenapa? Kenapa misalnya sepiring bakso itu misalnya pokoknya adalah 5.000. Tetapi misalnya tukang bakso menjualnya 12.000 dengan dia mendapat keuntungan 7.000 per setiap mangkok baksonya. Kenapa dia boleh mengambil keuntungan dari menjual bakso itu? Itu jual bakso kan berarti transaksi jual beli kan? Kenapa? Karena dengan dia menjual bakso, dia mendapatkan dua sisi mata uang. Kalau seandainya baksonya tidak terjual, misalnya ya, dalam satu hari dia menyiapkan 100 mangkok. Kemudian setelah dia berjalan seharian mulai dari misalnya jam 10 sampai jam 8 malam, kemudian yang terjual hanya misalnya 50 porsi. Berarti 50 porsi itu akan menjadi kerugiannya dia atau risiko yang harus dia tanggung, seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, dia juga punya potensi untuk memperoleh keuntungan. Kalau seandainya dari 100 mangkok bakso yang dia siapkan, dan alhamdulillah misalnya pada hari itu dia beruntung, dan 100 mangkok baksonya itu habis, misalnya dia jalan kemudian bertemu dengan sebuah komunitas yang lagi diskusi, kebetulan pesertanya banyak, kemudian pesan semua, dan akhirnya habis. Nah gitu, jadi kenapa seseorang boleh mengambil keuntungan? Karena pada saat yang sama dia mau menanggung kerugian, seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa riba itu nggak boleh? Ya, kenapa riba itu nggak boleh? Saya tidak berbicara tentang dasar Quran atau hadisnya. Saya hanya kemudian melihat logikanya saja. Kenapa riba itu nggak boleh? Karena dalam riba itu tidak ada potensi kerugiannya. Orang yang memiliki uang, ketika misalnya saya ya meminjamkan uang saya kepada moderator, misalnya 1 juta, saya katakan, ini uang saya 1 juta. Bulan depan tolong kembalikan 1.100.000. Apakah di situ ada potensi kerugian saya? Tidak pernah ada. Saya tidak mau tahu. Bulan depan kalau seandainya saudari moderator nggak bisa bayar, saya akan tagih. Kalau nggak bisa juga, saya akan ambil asetnya. Nah itulah kemudian kenapa kemudian dalam utang piutang itu riba itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena si orang yang meminjamkan tadi, dia tidak mau tahu dengan kerugian orang lain. Yang dia tahu adalah keuntungan saja, dan itulah yang tidak boleh. Jadi di dalam Islam, bolehnya orang mengambil keuntungan kalau pada saat yang sama dia juga mau menanggung kerugian, seperti itu. Itu kira-kira prinsipnya. Kak, saya ingin membahas tentang bagaimana sih Pak sistem ekonomi Islam dengan situasi sekarang nih yang sedang hangat-hangatnya COVID. Bagaimana sistem ekonomi Islam tuh berperan aktif dalam perekonomian sekarang, Pak? Oke, baik. Di masa COVID ya gitu ya, kita tahu bahwa COVID ini melanda semua orang, gitu ya. Baik dia Muslim maupun tidak Muslim dia pasti kena, gitu ya. Baik dia kecil dia pasti kena, baik dia orang kaya dia pasti kena, baik dia orang miskin dia akan kena, gitu ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam bisa berperan. Sekarang kita bisa tahu bahwa
COVID ini dalam konteks negara Indonesia tentunya tanggung jawab pertamanya adalah tanggung jawab negara, gitu ya. Di mana negara kemudian memastikan masyarakat atau rakyatnya itu bisa tetap ya beraktivitas ekonominya ya, tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Tetapi kita bisa tahu bahwa tentu saja pemerintah itu punya keterbatasan. Anggaran yang pemerintah miliki tentu saja memiliki keterbatasan. Justru dengan kondisi sekarang inilah kemudian ada yang kita kenal dengan istilahnya namanya sektor ketiga. Teman-teman pernah dengar nggak? Ada yang namanya first sector itu pemerintah, ada yang kemudian second sector itu adalah swasta, gitu ya. Kita kenal sekarang yang namanya third sector atau sektor ketiga. Sektor ketiga itu adalah sektor sosial, ya, di mana kemudian ya sebagai seorang muslim itu bisa bantu saudara kita ya dengan memberikan bantuan. Kita bisa lihatlah banyak masjid, banyak komunitas, banyak rumah ibadah, banyak kampus, banyak lembaga pendidikan yang kemudian mereka mengumpulkan dana-dana sosial. Nah, dengan demikian kemudian dana sosial yang mereka kumpulkan ini akan diberikan secara cuma-cuma, ya, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah kemudian ekonomi Islam bisa berperan di masa pandemi ini, justru saat inilah kita bisa lihat bagaimana kemudian Islam itu bisa dilihat oleh orang banyak sangat bermanfaat atau bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID. Ya, seperti itu. Ya, contoh misalnya beberapa lembaga-lembaga sosial atau filantropi Islam itu kemudian mengumpulkan donasi dari masyarakat muslim, itu kemudian menyalurnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID. Justru dalam sebuah riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga filantropi adalah di masa pandemi ini ya, justru kemudian kemampuan atau keinginan orang untuk berinfak itu semakin besar. Anda boleh periksalah diri Anda sendiri. Apakah kemudian dengan saat ini ya, apakah keinginan Anda untuk berinfak dan berdonasi itu semakin besar atau tidak? Nah, itu bisa terbukti gitu ya, bahwa kemudian dengan seperti ini karena kita sama-sama merasa kesulitan sehingga dengan demikian keinginan untuk berbagi itu semakin besar ya, seperti itu. Landasan filosofi dalam Islam itu seperti tadi gitu ya, bahwa Islam itu menganggap seorang muslim itu bukan hanya sebatas manusia ekonomi, gitu ya. Kalau dalam konvensional, dalam kapitalis misalnya, manusia itu dianggap sebagai economic man, gitu ya. Dianggap sebagai manusia ekonomis, di mana kemudian setiap apapun yang dilakukan oleh seorang manusia dalam kacamata kapitalis, itu semuanya adalah tujuannya ekonomi. Ya, tujuannya adalah dalam rangka dia mengumpulkan uang, apapun yang dia lakukan. Ya, itulah prinsip yang dimiliki oleh kapitalis, gitu ya. Apapun, contoh misalnya banyak hal lah dalam aktivitas kita di dunia ini, dalam kacamata mereka semuanya harus mendatangkan uang. Kalau seandainya tidak mendatangkan uang, itu bagi mereka itu tidak dianggap sebagai aktivitas yang layak untuk dikerjakan. Ya, meskipun perkembangannya saat sekarang itu kita kenal dengan ada yang namanya kapitalis yang kemudian sudah berjiwa altruis gitu ya. Tetapi itu perkembangan sekarang. Kalau dulu konsep awalnya kapitalis itu adalah apapun yang mereka kerjakan itu harus ada dimensi keuntungannya. Kalau nggak ada ya nggak akan mereka kerjakan. Misalnya ketika mereka kemudian melihat ada orang kesusahan, ya mereka mah nggak mau tahu, itu mah urusan dia. Kenapa dia tidak bisa berusaha? Kenapa dia tidak bisa mencari harta? Ya, seperti itulah yang dimiliki oleh kapitalis. Berbeda dengan Islam. Dalam Islam itu adalah orang boleh mencari harta. Ya, orang boleh mencari harta, orang boleh kaya. Ya, seorang muslim itu dianjurkan kaya. Tetapi harus diingat adalah satu hal yang kemudian harus dia pegang adalah bahwa harta yang dia miliki itu bukan milik dia, tetapi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian menganggapnya sebagai sebuah amanah, ya, berarti kalau seandainya Allah memerintahkan dia untuk membagi ke orang lain, maka dia harus bagi. Contoh, apa contoh Allah meminta orang kaya untuk berbagi? Disyariatkan zakat. Ya kan? Disyariatkannya zakat. Ya.
Bisa di slide terakhir aja nggak, biar intinya kira-kira di situlah, di slide terakhir. Ah ya, ini. Oke ya, di slide terakhir ini akan menjadi tuntunan kita dalam bertransaksi atau menjalankan aktivitas ekonomi. Ya, di dalam Islam itu ada yang namanya laba, kemudian ada yang namanya riba, gitu ya. Dalam Al-Quran itu jelas wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, gitu ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pertanyaannya seperti tadi. Kenapa orang boleh, kapan orang boleh mengambil keuntungan atau mengambil laba? Ya. Orang boleh, seorang muslim baru boleh mengambil keuntungan kalau dia siap menerima 3 hal yang di bawah ini. Ya, yang pertama adalah laba yang diperoleh itu harus ada usahanya. Contoh saya tadi ya, kenapa bapak tukang bakso boleh mengambil keuntungan? Kenapa? Karena si bapaknya berusaha. Bapaknya subuh-subuh dini hari dia sudah bangun, dia ke pasar, dia membeli bahan, membuat bakso dan segala macamnya. Ada usaha nggak yang dia lakukan? Ada. Sehingga dengan demikian, boleh nggak dia ngambil keuntungan? Boleh. Yang pertama adalah usaha. Yang kedua, dia juga boleh mengambil keuntungan karena ada risiko yang siap dia terima. Risiko itu apa? Risiko itu kan potensi kerugian kan? Ya enggak, potensi sesuatu kerugian yang belum terjadi. Potensi kerugian itu namanya risiko kan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa si bapak tukang bakso boleh mengambil keuntungan? Karena dari jualan baksonya selama sehari, ada nggak potensi dia rugi? Ada. Ada. Pada saat kapan si bapak tukang bakso punya potensi rugi? Saat dagangannya tidak laku. Pada saat dagangannya nggak laku, ya. Pada saat dagangannya nggak laku, pada saat itu dia akan potensi rugi. Misalnya modal yang dia keluarkan misalnya pada hari itu 300.000. Rupanya baksonya hanya terjual 3 mangkok. 3 mangkok itu katakanlah semangkoknya 10.000. Berarti dia cuma dapat 30.000. Ketutup nggak modalnya pada hari itu? Enggak. Nggak ketutup. Nah, itulah namanya potensi kerugian. Jadi kenapa si bapak tukang bakso boleh mengambil keuntungan? Karena dia juga ada potensi kerugian. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah ada ad-dhaman ya atau kewajiban ya. Seperti itu, bahwa ada usaha yang harus dia keluarkan ya, seperti itu. Nah, sebaliknya, kenapa riba itu dilarang? Saya tidak berbicara tentang ayat Al-Qur'an ya. Jadi kenapa riba itu dilarang? Karena riba tadi itu keuntungan yang diperoleh tanpa ada usaha dan tanpa ada risiko. Iya apa enggak? Iya. Iya, contohnya saya seperti tadi. Saya pinjamkan uang saya 1 juta kepada saudari moderator 1 juta. Saya bilang, ini uang saya pinjamkan 1 juta, bulan depan tolong kembalikan ke saya 1.100.000. Saya punya potensi kerugian enggak? Punya, Pak. Enggak punya. Enggak punya dong. Kan saya tidak mau tahu dengan saudari moderator kan? Yang penting uangnya kembali ke Bapak. Yang penting uang saya kembali. Saya nggak mau tahu. Misalnya nih bulan besok saudari moderator datang ke saya, Pak, saya nggak bisa bayar nih, saya nggak bisa. Saya bilang saya nggak mau tahu. Kalau kamu nggak bayar bulan depan, silahkan bayar bulan depan, tapi bayarnya tambah lagi 100.000 lagi. Ada bunganya. Jadi 1.200.000. Ya, silakan seperti itu. Saya nggak mau tahu dengan itu. Gitu. Nah, itulah kenapa jahatnya riba itu. Ya. Jadi orang dapat keuntungan, ya, dan dia nggak mau nanggung resiko. Saya tanya, ada nggak di dunia ini yang tidak ada resikonya? Coba. Nggak ada. Semuanya berisiko. Semuanya berisiko. Berarti apa? Melakukan riba itu melanggar sunnatullah nggak? Melanggar sunnatullah. Karena di sunnatullahnya di dunia ini itu selalu ada risikonya. Ya. Jadi nggak ada di dunia ini yang 100% untung. Coba saya tanya, ada nggak orang yang berusaha 100% untung? Nggak ada. Nggak ada. Yang namanya usaha pasti ada untungnya dan juga pasti ada ruginya. Nah, kalau riba ada nggak potensi ruginya? Nggak ada.
Nggak ada, berarti riba itu melanggar sunatullah, melanggar hukum alam. Ya, seperti itu. Itulah kenapa riba itu. Jadi saya katakan saya tidak mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman riba itu dari sisi Al-Qur'an. Itu sudah pasti. Tetapi kita lihat secara logika saja. Gitu ya, seperti itu. Saya tanyakan lagi, kalau saya pinjam uang 1 juta dikembalikan 1.100.000, ada nggak usaha saya? Nggak ada. Saya tinggal duduk manis aja di rumah kan. Saya duduk manis di rumah, bulan depan tinggal saya tagih. Mana uang saya 1.100.000. Gitu ya. Kalau nggak bisa, saya akan silahkan diundur, tapi bulan depannya lagi akan naik jadi 1.200.000. Kalau nggak bisa juga, saya akan minta aset Anda. Coba apa yang Anda punya, gitu. Akan saya sita, gitu ya, sesuai dengan jumlah uang yang ya ditambah dengan bunga yang diberikan. Jadi riba itu pertama tidak logis, yang kedua melanggar sunatullah, yang ketiga itu adalah tadi tidak manusiawi, ya, tidak manusiawi gitu. Seperti itu. Itu kira-kira penjelasan saya. Pertama kita tidak bisa memandang sebuah transaksi itu dalam kacamata yang besar saja. Ya, kita kemudian harus ya melihat sebuah transaksi itu secara detail. Gitu ya. Kalau seperti yang saudari tadi tanyakan, ketika misalnya banyak maskapai membuka penerbangan mereka, ya, kemudian mereka mewajibkan untuk melakukan tes rapid gitu ya, tes apa gitu ya namanya, kemudian itu harus dibayar. Ya, apakah itu bagian dari tidak manusiawi? Saya katakan tidak. Kenapa? Ya, pertama dia akan tidak manusiawi kalau seandainya harga tes yang dia bebankan kepada pelanggan, ya, itu jauh dari harga yang sebenarnya. Itu baru kemudian. Tetapi kalau seandainya, ya, kenapa kemudian harus membebankan kepada itu? Karena memang diwajibkan oleh negara kan. Sebuah maskapai baru boleh membuka pesawatnya karena itu kan bagian dari protokol kesehatan, ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kemudian dia boleh melakukan tadi? Karena dia pertama pasti si maskapainya juga harus membeli dulu dong, ya, membeli dulu alat-alat rapid, alat-alat tadi gitu, ya. Berarti kan dia kemudian harus mengeluarkan uang dulu, ya. Dengan demikian seperti itu. Nah, sekarang bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh maskapai itu bukan dalam konteks itu manusiawi atau tidak manusiawinya gitu ya, tapi dalam konteks adalah bahwa apakah kemudian itu harganya jauh di atas atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lihat ya. Sama seperti sekarang ya, contoh misalnya dari masa pandemi ini salah satu barang yang paling dibutuhkan orang apa? Masker. Kalau seandainya kita berpikiran seperti tadi, kalau seperti itu saya nggak boleh dong memproduksi masker. Boleh nggak saya memproduksi masker? Nggak boleh. Hah? Boleh nggak saya memproduksi masker? Kalau untuk memanfaatkan peluang berarti nggak boleh, Pak? Hah? Boleh nggak saya memproduksi? Yang pasti adalah boleh, itu adalah peluang. Iya, boleh dong kita memproduksi masker, gitu ya. Boleh kita memproduksi masker dan menjualnya, ya. Menjualnya kepada orang lain tentunya adalah dengan harga yang ya juga ya sesuai seperti itu. Pertanyaannya adalah boleh nggak kita mengambil keuntungan dari membuat masker? Tidak boleh. Boleh dong. Kan boleh. Kembali kepada syarat tadi. Kapan kita boleh mengambil keuntungan? Kalau ada usaha, kalau ada risiko. Ya enggak? Kalau ada usaha dan ada risiko. Orang memproduksi masker ada usaha enggak? Ada. Ada risiko enggak yang akan dia tanggung? Ada. Kalau masker dia buat tapi enggak laku, rugi enggak dia? Rugi kan? Berarti dengan demikian orang yang jual masker ya boleh-boleh aja, ya, di masa ini gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau dia menaikkan harganya terlalu tinggi, seperti kalau sanitizer juga harganya melambung tinggi daripada harga biasanya, itu bagaimana, Pak? Oke, di dalam Islam itu tidak ada batasan berapa keuntungan yang harus kita ambil, ya. Di dalam Islam itu nggak ada berapa persen pun silahkan, gitu ya, seperti itu. Cuma nanti akan terlihat dari
Tentunya dari pasar yang akan ada. Kalau seandainya Anda jual masker satu lembarnya 100.000, kira-kira ada orang yang mau beli? Nggak ada. Nggak ada. Orang mah jual masker 5.000, ya 3.000, 10.000 dua gitu ya. Berarti nanti itu juga akan ditentukan oleh yang namanya demand and supply, gitu ya. Demand and supply-nya gitu. Kembali kepada demand and supply. Kalau supply Anda taruh 100.000, tetapi demand-nya cuma 5.000, ketemu nggak titiknya? Nggak ketemu. Nggak ketemu gitu ya. Dia akan ketemu kalau Anda jual 5.000 dan ada orang yang mau beli 5.000. Ya, maka akan ketemu tuh titik demand and supply-nya. Ya, seperti itu. Berarti harus dijelaskan dulu apa. Tadi Mas Iqbal bilang time value of money gitu ya. Nilai harga waktu ya, seperti itu. Jadi seperti yang dijelaskan adalah dalam salah satu konsep dari kapitalis itu adalah, atau konvensional itu yang namanya dikenal dengan istilah yang namanya time value of money, ya, bahwa uang hari ini itu tidak sama dengan uang yang hari esok, ya, seperti itu. Uang hari ini tidak sama dengan hari esok. Nah, bagaimana pandangan Islam? Contoh seperti ini ya, logikanya. Kalau Anda punya uang hari ini 100.000, itu bisa dapat beli apa? Banyak, Pak. Banyak, taruhlah beli bakso dapat 10 mangkok ya. Seperti itu. Kira-kira 3 tahun lagi masih dapat nggak 10 mangkok? Enggak. Sepertinya tidak. Nggak dapat kan? Nggak dapat kan? Nah, itu salah satu contoh menjelaskan time value of money. Nah, pertanyaannya bagaimana dalam konsep Islam? Sekali lagi, ya, di dalam Islam itu, ya, ini kan kalau kita berbicara ekonomi, dalam Islam itu babnya bab apa? Bab muamalah kan? Ya enggak? Babnya adalah bab muamalah. Tadi masih ingat prinsip dasar dari muamalah? Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Gitu kan ya? Kalau dalam ibadah apa prinsipnya? Semua tidak boleh kecuali yang disuruh, gitu ya, seperti itu. Ya, dalam ibadah itu semuanya haram kecuali yang disuruh. Dalam ibadah semuanya itu haram kecuali yang disuruh. Sholat itu hukum dasarnya haram, tetapi kenapa dilakukan? Karena disuruh. Karena disuruh kan? Seperti itu. Karena disuruh, karena ada ayat dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat time value of money. Ya, mayoritas ulama atau mayoritas Islamic scholar ya mengatakan time value of money itu adalah tidak boleh. Tidak ada di dalam Islam. Kenapa? Karena konsep time value of money itu sama dengan riba nasiah namanya. Contoh riba nasiah itu yang seperti apa? Seperti tadi yang saya contohkan. Saya pinjamkan uang kepada saudari moderator 1 juta. Berlalu 1 bulan. Ya, maka bulan depan itu uangnya harus bertambah, yaitu 1.100.000. Nah, itulah yang dalam Islam namanya riba nasiah. Gitu ya. Itu yang dalam Islam namanya riba nasiah. Gitu ya, yaitu riba atau tambahan yang diperoleh karena berlalunya waktu, ya, karena berlalunya waktu, ya, seperti itu. Nah, kenapa kemudian time value of money ini kemudian dilarang dalam Islam? Dalam contoh tadi, kenapa dilarang? Karena berjalannya waktu 1 bulan itu tidak ada usaha apapun yang saya lakukan. Bisa dipahami nggak? Ya. Contoh seperti yang saya katakan tadi, saya pinjamkan uang 1 juta kepada saudari moderator, 1 bulan depan uangnya bertambah 1.100.000. Apa usaha yang saya lakukan? Tidak ada. Nggak ada. Nah, itulah kemudian ya tidak boleh kemudian keuntungan yang 100.000 itu saya ambil. Nah, kecuali keuntungan yang saya dapat itu ada usaha yang harus saya lakukan. Ya, seperti itu. Itulah kenapa kemudian berbeda antara utang piutang dengan yang namanya transaksi jual beli atau transaksi yang lain.
Sama-sama uang 1 juta. Saya berikan contoh nih. Saya punya uang 1 juta. Kalau saya pinjamkan, ingat ya, kalau saya pinjamkan akad sosial kan, maka penambahannya tidak boleh diambil. Ya, seperti itu. Tetapi kalau uang 1 juta tadi, saya tidak pinjamkan akadnya, tetapi kita kerjasama, yuk saudari moderator. Kamu punya usaha apa? Misalnya saudari moderator punya usaha jualan jilbab. Saya berinvest nih, saya invest dong uang saya 1 juta. Gitu ya. Saya invest 1 juta nih, bukan utang piutang ya, tapi saya investasi. Ya, 1 juta seperti itu. Kemudian ketika saya berinvest, kemudian uang 1 juta tadi diupayakan oleh si saudari moderator untuk membeli jilbab dan menjualnya. Dari penjualan jilbab dapatlah keuntungan. Dari keuntungan kemudian dibagi dengan saya, berbagi hasil. Nah, sehingga dengan contoh yang kedua tadi, saya boleh mendapatkan keuntungan. Ya, kan sama berlewat satu waktu kan? Waktunya kan sama-sama 1 bulan kan? Tetapi akadnya beda. Satu akadnya utang piutang, ya. Satu lagi akadnya adalah investasi. Kenapa dalam investasi tadi boleh? Karena dalam investasi itu ada potensi kerugian. Iya apa enggak? Kalau seandainya saudari moderator tidak berhasil menjual jilbab, uangnya kan nggak ada. Seperti itu, tidak berhasil. Nah, itulah kenapa kemudian tadi dikatakan, jadi time value of money itu dilarang kalau dalam transaksi seperti tadi, dalam utang piutang. Nah, mayoritas aplikasi time value of money dalam konvensional itu adanya dalam utang piutang. Misalnya dalam bank konvensional, Anda minjam ke bank, itu kan transaksinya adalah utang piutang. Kenapa dikatakan utang piutang? Karena Anda pinjam uang 1 juta ke bank, dan bank tidak mau tahu dengan uang itu buat apapun Anda gunakan. Yang penting bank ingin adalah bulan depan, ayo Anda bayar. Seperti itu. Nah, berbeda dalam Islam. Dalam Islam akadnya bukan utang piutang, akadnya bisa mudharabah, akadnya bisa nanti murabahah dan segala macamnya, seperti itu. Jadi berbeda ya. Time value of money yang dipraktekkan dalam konvensional, yang lebih banyak dalam utang piutang, itu dalam Islam tidak diperkenankan, seperti itu.